Ini semua berawal dari Seoul pada tahun 2000 sekian. Bangunan yang luar biasa besar muncul entah dari mana, dan terjadilah perang besar pertama. Dunia jatuh dalam kekacauan, namun tidak lama setelah itu awak kanen yang bisa memburu monster yang disebut Hunter muncul. Dengan orang yang mulai kembali mendapatkan kedamaian, asosiasi Hunter dan Guild sudah dijalankan. Namun bencana besar kedua terjadi. Dunia kahyangan Elysium, perang besar antara dunia kahyangan dan dunia iblis dimulai. Dunia iblis bernama Dunia Iblis Pandemonium. Raja Iblis Daemon dari dunia iblis Pandemonium memimpin pasukan kegelapan untuk menyerang bumi. Mengikuti pergerakan ini, malaikat dari Elysium juga muncul untuk melawan iblis. Dan perlahan-lahan dunia mulai berubah menjadi neraka. Sosok yang menghentikan perang ini bukanlah malaikat atau iblis, namun sesosok manusia yang disebut penyelamat umat manusia, yaitu sang pahlawan. Dengan kemunculan pahlawan yang mempunyai kekuatan luar biasa dibandingkan awak energi yang lain, dia adalah sosok pahlawan. Raja Iblis berakhir mundur dan perang menemui akhirnya. Dunia memasuki tahap kedamaian. Lalu 30 tahun pun berlalu. Ini adalah dunia saat 30 tahun berlalu ya. Oke, sebelum kita mulai, tolong bantuannya ya kepada kawan-kawanku dan dulur-dulurku sekalian. Mohon infonya apakah komik ini sudah banyak yang bahas atau belum. Terus kalau sudah ada yang bahas, sudah sampai mana gitu. Tolong infonya. Kalau responnya bagus, komik ini akan saya teruskan dibacain dialognya. Dan ya kurang lebih begitulah. Dan kalau aman juga akan diteruskan ya. Tapi kalau nggak aman atau sudah ada banyak yang bahas, mungkin bakal di drop. Ya udah segitu aja ya. Lanjut ke cerita. 30 tahun berlalu. Terlihat sesosok patung sang pahlawan. Mama, itu adalah sang pahlawan. Terdengar seseorang. Jangan berlari-lari, nanti kamu akan tersandung, kata mama itu. Ini adalah Seoul Museum Internasional Seni. Banyak sekali orang di sini, kata seseorang. Ku dengar hari ini adalah hari itu. Hah? Apa itu? Terlihat tugas kelompok ini sangat membosankan. Seseorang dengan penampilan dengan acak-acakan namun terlihat ganteng ya. Jurusan sastra Korea, bahasa Korea, Jeon Minchul, umur 23 tahun. Dalam hatinya dia berkata, cuma profesor yang tidak menyadari betapa tidak bergunanya tugas kelompok ini. Benar-benar merepotkan. Sambil terlihat beberapa anak-anak yang mengikuti karya wisata. Hei, pegangan rekanmu dan ikuti kelompok yang ada di dalam barisan, kata seseorang. Kupikir di sini ramai sekali. Rupanya ada karya wisata, kata si Minchul. Aku juga. Iya, ayo. Ketika dewasa aku ingin menjadi pahlawan. Iya, aku juga. Bahkan sampai sekarang, 20 tahun yang lalu, aku masih ingat semuanya saat aku melihat patung ini. Patung sang pahlawan. Bagaimana bisa orang menjadi setinggi itu? Sang pahlawan pasti seorang raksasa. Namun Minchul berkata, tidak mungkin begitu. Sang pahlawan itu benar-benar kuat. Bahkan di antara para hunter yang lain, dia menggunakan kekuatannya mengelilingi dunia demi orang-orang. Itulah sang pahlawan. Meski disayangkan, sang pahlawan telah mati setelah mengalahkan Raja Iblis. Bencana besar kedua dimulai. Terdengar seseorang berkata seperti itu, yang sepertinya adalah seorang pemandu. Patung ini bisa dibuat supaya kita bisa mengingat pengorbanan sang pahlawan. Kita harus berterima kasih atas pengorbanan sang pahlawan, mengerti? Minchul pun berkata dalam hatinya, sang pahlawan ya. Apa aku bisa menjadi orang terkuat di dunia? Jadi dia orang terkuat di dunia. Aku ingin menjadi kuat sepertinya. Lalu, guru, apa aku juga bisa menjadi kuat dan menjadi hunter asalkan berusaha? Aku bisa menjadi hunter dengan belajar? Ya, aku juga ingin menjadi seperti sang pahlawan, kata anak-anak yang lain. Minchul pun berkata dalam hati, aku tidak mengetahui alasannya. Menjadi hunter resmi benar-benar sulit, kata si Minchul, karena kau membutuhkan keberuntungan dan bakat. Kami masih terlalu muda untuk mendengarkan penjelasan. Tidak ada cara untuk realistis untuk kami menjadi hunter.
Kenyataan seperti ini mengejutkan. Harapan masa kecilku benar-benar. Ya, begitulah. Sekarang sudah waktunya berkumpul. Kemana mereka? Muncul Hyung. Seseorang berteriak. Hyung, kau datang lebih awal. Senbei, maaf kami terlambat. Kami sudah sampai. Terlihat 3 orang yang menemui si Mincul. Kelihatannya kalian semua sudah sampai tepat waktu ya. Hehehe. Maaf ya, kami terlambat Hyung. Situasinya kacau dengan Youngmi yang merengek. Ayolah, kalian tahu aku bisa mendengar semuanya kan? Kalian kendalikan diri kalian. Kalian tidak boleh membicarakan seseorang di depannya, kata si Mincul dalam hati. Mungkin ini karena pemeran pedang sang pahlawan, tapi di sini benar-benar ramai meskipun bukan hari libur. Sudah lama semenjak kematiannya sang pahlawan. Sang pahlawan membakar kehidupan untuk menancapkan pedang pada jantung Raja Iblis. Dan adalah sekarang harinya. Hari pertama pedang menusuk jantung Raja Iblis, pedang suci Khalid akan dijatuhkan kepada publik. Pengunjung berikutnya silahkan masuk. Terlihat Mincul dan yang lainnya pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Dengan ini kami punya bahan untuk cukup laporan. Ini benar-benar begitu menarik. Hey, lihat ke sebelah sana, kata orang-orang yang di belakang. Mana? Di mana? Itu dia. Lalu Mincul pun melihat sesosok pedang. Ya, itu adalah pedang sang pahlawan, pedang suci Khalid. Ya, harus kukatakan, pedang pahlawan memang luar biasa. Kurasa lebih bersinar dibandingkan pedang-pedang yang lain. Namun, Mincul melihat pedang itu melayang. Apa yang terjadi? Apa aku salah lihat? Pedang itu baru saja bergerak, kata Mincul. Namun tiba-tiba saja pedang itu malah melayang ke arah Mincul dan... Apa aku melakukan sesuatu? Pedangnya melayang, kata Mincul. Sah! Pedang itu malah menunjuk si Mincul. Apa ini? Apa aku tertusuk pedang, kata si Mincul. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat sosok pahlawan rupanya yang sedang menusuk Mincul. Sang pahlawan luar biasa. Pahlawan umat manusia menusukku. Apa yang terjadi? Aku adalah champion demon. Terlihat adalah sosok champion demon. Apa ini? Apa yang terjadi, kata Mincul. Tiba-tiba saja champion demon tiba-tiba muncul di depan sang pahlawan. Tunggu, apa itu berarti? Aku adalah champion demon. Jadi kau tidak ingin berbincang denganku? Sebutkan namamu, kata si champion demon. Kita akan bertemu lagi jika kalau begitu. Namun tiba-tiba saja aura-aura kegelapan mulai masuk ke dalam tubuh Mincul. Kepalaku rasanya mau pecah. Apa yang terjadi denganku? Dan Hyung, bangunlah, sadarlah. Sunbei, kau tidak apa-apa, kata seseorang berkata seperti itu. Yang barusan itu apa? Apa aku pingsan, kata si Mincul. Hyung, apa yang terjadi? Rasanya kepalaku mau pecah, kata si Mincul. Mau kupanggilkan ambulan, kata yang lain. Mincul yang bingung dengan keadaannya melihat tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu pingsan? Bukankah pedang itu melayang dan menusukku, kata Mincul. Menusukmu? Apa yang kau bicarakan, Hyung? Kau tiba-tiba pingsan setelah beberapa menit menatap pedang suci. Semua itu hanya halusinasi. Padahal itu tidak seperti halusinasi, kata si Mincul. Pada ketika aku menatap pedang suci itu, aku terlihat sesuatu dari 4 penguasa dimensi yang memegang kendali atas pandemonium. Ya, champion demon. Apa-apaan ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Tapi kenapa aku harus ada di pihak mereka? Itu diriku di kehidupan sebelumnya. Apa itu yang terjadi? Senbei, kerja bagus Hyung. Ya, kurang lebih. Rencana mereka pun untuk membuat laporan telah selesai dan berakhir begitu saja. Terlihat si Mincul yang sangat kelelahan. Ya, kalian juga kerja bagus. Hyung, kau tidak apa-apa. Kau sudah seperti itu sejak kita kembali dari museum. Ya, tidak seharusnya kamu ke rumah sakit, bukankah begitu? Mungkin kepalanya terbentur. Ya, dia menolak ajakan minum. Apa terjadi sesuatu padanya? Ya, pada akhirnya pestanya telah berakhir. Aku masih punya banyak hal yang harus dipikirkan, kata si Mincul. Seharusnya aku cuma orang biasa, tapi nyatanya aku adalah reinkarnasi Raja Iblis. Apa yang terjadi, guru? Ketika aku dewasa, aku ingin menjadi pahlawan dan mengalahkan Raja Iblis yang jahat. Sambil mengingat-ingat masa kecilnya si Mincul. Aku tidak bisa kembali menjadi Raja Iblis atau memberikan kemampuanku pada Jian Mincul. Kenapa juga aku mendapatkan ingatanku kembali?
Apa yang terjadi denganku, kata si Mincul sambil mengingat-ingat yang dia ditusuk oleh sang pahlawan. Tubuhku yang mati tertusuk waktu itu cuman klon, seharusnya jiwaku kembali ke dalam tubuh asliku, bukan? Tidak percuma memikirkan semua ini. Memikirkan sesuatu yang tidak bisa ku ketahui itu bukan gayaku, kata si Mincul. Dalam hal mana sudah terdapat perbedaan besar antara Demon dan Jeon Mincul. Manusia dari dimensi yang lebih rendah merasakan mana. Aku ingat cara melakukannya. Mungkin aku benar-benar adalah reinkarnasi Raja Iblis. Baiklah, akan ku coba saja. Pertama, aku harus menarik napas dalam-dalam, fokuskan pikiran, lalu tiba-tiba saja pemberitahuan muncul. Anda merasakan mana? Anda memenuhi persyaratan. Apa ini? Memulai awakening, menghubungkan pasca Akashic Record, mencari kemampuan yang cocok di dalam Akashic Record untuk awakener, menambahkan sistem status. Teng. Wah, beneran anjir. Ternyata aku bisa menjadi bangkit. Aku sudah kebingungan dengan kebenaran diriku yang Raja Iblis di kehidupan sebelumnya. Entah bagaimana, bahagia atau tidak karena aku sudah mengalami awakening, tapi aku harus menjadi Raja Iblis. Bagaimana ini? Player Jeon Mincul sudah dapat menggunakan jendela status. Jendela status adalah kemampuan unik yang diberikan kepada Anda. Silahkan mengatakan jendela status untuk memeriksa trait sekarang. Baiklah, akan kuperiksa. Ini sungguh terburu-buru. Jendela status mulai. Muncul pemberitahuan yang memberikan data. Jeon Mincul level 1 ras manusia, kelas tidak ada, status strength 7, agility 6, teknisi 6, vitality 7, magic power 1. Skill 1/10, Eyes of Truth, kelas tidak ada, tingkat S, batasan trait player dapat memeriksa informasi target digunakan untuk makhluk hidup atau benda mati. Karma Anda cukup kuat, kembalikan hukum dunia. Anda dapat menambahkan hukum Anda sendiri dengan mendapatkan poin dari membunuh monster. Trade player ya, kata si Mincul. Caraku menjadi lebih kuat memburu dengan mirip. Ya, hampir mirip dalam game, tapi tunggu. Dunia iblis pandemonium, dunia kahyangan Elysium, orang-orang dari dimensi kelas atas yang mempunyai karma yang lebih kuat berakhir dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka memiliki dimensi dari kelas bawah. Ini batasan kekuatan karena menjadi makhluk yang lebih lemah dari dimensi kelas bawah garis awal. Aku seseorang yang seperti itu. Sambil melihat dirinya sendiri, si Mincul berkata seperti itu. Tapi kekuatan yang bisa merevisi hukum alam. Baiklah. Itu berarti aku sudah melampaui batasku. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk umat manusia sebagai manusia Jeon Mincul, apalagi Raja Iblis. Semuanya sudah berakhir, termasuk kompensasi genjatan senjata antara manusia Pandemonium dan Elysium. Baiklah, kalau begitu manusia tinggal di masa kini sudah melewati kepedihan. Mereka telah mengorbankan sang pahlawan. Mengetahui Raja Iblis bangkit kembali, mereka akan jatuh ke kekacauan yang lebih besar, bukan? Kalau begitu, pada akhirnya aku juga harus menjalani kehidupan sebagai manusia bernama Jeon Mincul. Dan aku harus menyembunyikan identitasku sebagai Raja Iblis yang dulu. Dan itulah aku, Jeon Mincul. Karena sudah begini, sebaiknya aku manfaatkan informasi dari kehidupan sebelumnya, kata Jeon Mincul. Kalau begitu, aku harus melakukan sesuatu tentang magic power ini. Aku akan pelajari itu saja. Terlihat malam pun poek. Jeon Mincul menggambar garis lingkaran seperti sebuah diagram. Akhirnya aku menyelesaikannya. Kurang semenit dari jam 12, kata Jeon Mincul. Jenis teknik susunan tingkat S, kesempurnaan 100%. Ini susunan sihir yang diwariskan turun-temurun dari Raja Iblis Perang. Kurang bahan pengaktifannya, jadi masih belum bisa diaktifkan seperti ini. Lalu Mincul pun mengambil sebuah batu. Tapi jika aku meletakkan perantara seperti ini, dan ceng, lingkaran itu pun bersinar. Ireng, mana stone digunakan sebagai bahan pengaktifan Great Magic Focus Array. Magic Focus Array menemukan sumber energi. Penguatan mana 450%. Anjing, 450% coy. Durasi 5 menit. Baiklah, 5 menit akan dimulai. Lalu Mincul pun berkonsentrasi untuk memfokuskan mananya. Aku bisa merasakan mana ini benar-benar dapat sampai dilihat mata. Hidup dalam alam mana dengan nafas dan kumpulkan dalam tubuh ini dikenal sebagai seni ki. Tapi yang akan kudapatkan adalah teknik pernafasan yang menciptakan alam semesta kecil di dalam pikiranku dengan mengumpulkan energi bintang. Kultus demonik.
Yang kupelajari di sana adalah seni bela diri kuno, sesuatu yang lebih sulit yang dibandingkan seni drive heavenly demon yang cuma bisa dipelajari pemimpin kultus demonik, seni primordial kosmik. Selama masa menetapku di sana, alasanku bisa mencapai ketinggian tertinggi iblis berkat seni bela diri ini, kata si Mincul. Ya, dulu aku adalah seorang raja iblis ini. Aku akan menggabungkan aliran bintang kalau begitu. Dan cing, aura-aura mulai bermunculan di sekitar Mincul. Diagram lingkaran pun mulai bermunculan. Namun si Mincul berkata, aku tidak bisa menguasainya. Kekuatan bintang akan menghancurkan tubuhku seketika aku lengah. Aku harus berusaha. Dan cing, asap pun muncul dari mulut si Mincul. Kalau aku berhenti sekarang, nasibku cuma akan mati dan menjadi tidak waras. Jumlah energi yang luar biasa besar, terlalu besar untuk diterima satu kehidupan. Menarik sekali, akan kuterima semuanya. Tapi bagiku yang dulu raja iblis, rasa sakit ini adalah hal sepele. Mincul pun berusaha menerima semua kekuatan yang baru saja dia terima. Dan begitulah, 5 menit pun berlalu. Durasi untuk Great Magic Focus Array telah habis. Skill seni primordial kosmik didapatkan. Seni primordial kosmik mencapai 1 bintang. Tubuh Anda diperkuat dengan efek seni primordial kosmik, kata pemberita hewan itu. Kekuatan bertambah, agility bertambah, teknik si bertambah, vitality bertambah, magic bertambah, semuanya bertambah 5. Lalu inilah seni primordial kosmik. Jenis Qigong tingkat EX, perbatasan tidak ada. Teknik pernapasan mana yang menciptakan semesta kecil dalam pikiran Anda yang dikenal sebagai dunia dantian. Anda dapat menyerap gelombang yang diciptakan Light Nebula dan Dark Nebula dalam dunia kemendantian untuk digunakan sesuai keinginan Anda. Tahap 1 bintang 0%. Aku selesai, sudah semuanya. Tubuhku semuanya lengket, kata si Mincul. Apa teknikku juga yang lain dimasukkan sebagai skill? Sambil melihat, ya, tercipta kekuatan baru dalam penyatuan 2 kekuatan bertentangan, Magic Power, Chaos Power, Mana Power, dan Chaos Energi. Chaos Energi, Chaos Power, apa itu? Ya, sementara itu ini adalah statusnya. Ya, beginilah ya, baca sendirilah. Pause dulu gitu. Chaos Power dan Chaos Energi, dua-duanya belum pernah ku dengar. Apa ini sesuatu yang memang ada, kata si Mincul. Jadi seni primordial kosmik menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya. Apa aku akan menyerap kekuatan dari Dark Nebula dan dulunya aku iblis? Kalau aku bisa menggunakan seni primordial kosmik sepenuhnya, maka aku bisa menjadi yang terkuat di dimensi ini, kata si Mincul. Sambil bersemangat. Supaya bisa bekerja sebagai Awakener, aku harus mendaftar dulu ke asosiasi Hunter. Ya, aku ingin menjadi Awakener Hunter sekarang. Ya, ini tempatmu di mana aku bisa melihat kebahagiaan. Terlihat beberapa orang yang gagal sambil merengek. Jelas-jelas aku mendengar pengumumannya. Ayolah, aku ini adalah Hunter Awakener. Jen Mincul, hasilmu sudah keluar. Lalu Jen Mincul pun sudah keluar hasilnya. Ya, benar-benar tragis. Sebagai Hunter, statusnya adalah Strength E, Agility E, Teknik C E, Vitality E, Magic Power D. Namun ada dalam kurung E dan D. Mincul pun berkata, boleh kutanya apa ada tingkat F? Ya, tidak ada. Tingkat terendah adalah tingkat E. Kenapa aku merasa malu begitu kau melihat hasilku? Kau melihat hasilku ya, kata si Mincul. Tapi ya, trade belum dipastikan, dibutuh penanggung jawab untuk memastikan masalah trade, bukan? Asosiasi tidak bisa mendeteksi Chaos Power ya. Penilaian asosiasi, bolehkah aku menanyakan sesuatu, kata Mincul. Tanda kurung di sebelah saat ini apa? Itu potensi seorang Awakener. Potensi Awakener berkembang dengan menyerap sebagian Magic Power dari monster yang dibunuh oleh mereka dan dalam menara dan gate, bukan? Tanpa kurung itu menunjukkan batasan perkembangan ya. Jadi Hunter biasa mempunyai batas perkembangan. Namun itu bukan masalah bagiku. Ini kejadian yang jarang terjadi. Tapi ada Hunter yang mendapatkan kekuatan yang melampaui jumlah potensi yang diukur asosiasi. Kalau kamu mendaftar sebagai Hunter bukan sebagai menara atau gate, masih banyak area yang bisa kamu gunakan untuk kemampuanmu. Tapi jangan terlalu kecewa, kata orang itu. Apa dia menghiburku? Aku tidak kecewa sama sekali loh. Namun si Mincul berkata, terima kasih Nona, aku tidak kecewa. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Sementara itu di luar terlihat beberapa guild atau guild
yang mencoba merekrut anggota baru. Awakenernim, kalau kau ingin membicarakan tentang guild water sport, kami akan berusaha untukmu. Ikut guild kami saja, ikut guild kami saja. Sesuai dugaan, guild resmi mulai berusaha merekrut Awakener ke guild mereka, kata Mincul. Silakan dibaca dan bergabung dengan guild. Ayolah ke sini. Apa berita tentangku yang sudah tingkat ini tersebar? Ayolah. Tampaknya aku adalah orang yang tidak diinginkan semua guild. Tiba-tiba saja ada SMS anjing. Zaman naon SMS. Itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Asosiasi Hunter. Selamat atas pendaftaran Anda, John Mincul, sebagai Awakener. Pesan ini pemberitahuannya, begitulah ya. Ini adalah pesan dari asosiasi ya. Untuk mengikuti ujian lisensi rupanya tersisa 10 hari sebelum ujian lisensi dimulai. Baiklah, sebelum itu ujian lisensi, faktor-faktor utama dalam menilai kemampuan bertarung dan bertahan hidup seseorang. Aku harus berusaha, aku harus menjadi yang terkuat. Kandidat kuat tereliminasi. Lalu aku harus memperkuat tubuhku dengan lulus. Namun tubuh Anda diperkuat berkat seni primordial kosmik. Mincul pun mencoba memperkuat dirinya dengan jogging, lari, push up, sit up, dan yang lain-lain. Seni primordial kosmik memperkuat tubuh. Rasanya seperti aku akan mati. Jika seperti ini, bagaimanapun juga mungkin aku mempunyai pengalaman bertarung dari ingatan kehidupanku sebelumnya. Lulus menjadi masalahnya yang mudah asalkan tubuhku ini bisa menahan semuanya. Lulus bisa menjadi hal yang mudah. Ayolah, tubuhku, berusahalah. Lalu dia pun terus. Pada siang hari aku melatih kekuatanku dengan sit up dan push up, lalu dan mendorong batasanku. Pemberitahuanku pun muncul. Kemajuan seni primordial kosmik bertambah menjadi 1%. Pada malam hari aku melatih seni primordial kosmik untuk mempertajamnya. Lalu dalam 10 hari bagaimana? 1 minggu sudah cukup. Jendela status. Dia pun memperlihatkan statusnya yang terbaru. Terlihat kekuatannya adalah 12 ke 21, agility 11 ke 20, teknisi 10 ke 16, vitality 11 ke 18, chaos power dari 21 ke 49. Lalu chaos ki, sekarang udah ada chaos ki ya, 637 tetap menjadi 637. Akhirnya aku berhasil meningkatkan kemampuanku dengan memaksakan tubuhku. Akhirnya aku membuahkan hasil. Pencapaian harusnya diperlihatkan itu. Baiklah, seni primordial cosmic Qigong, teknik pernapasan mana dengan tingkat bintang 2 menggunakan Chaoski dapat memiliki tingkat peningkatan sebesar 30%. Kecepatan regenerasi Chaoski adalah 3. Like Dark Nebula adalah Chaoski, rupanya begitu. Aku bahkan bisa mempelajari 7 star Vagabond Fish dan Flowing Cold Step. Lalu Chaos Mincul pun mencobanya. Vagabond Fish, seng. Ya, kurang lebih dia menunjukkan kekuatan pukulan ya. Seni bela diri ini mudah digunakan bersama dengan seni bela diri yang lain, kata Mincul. Dengan konsistensi dalam pergerakan yang mendekati kata insting, jadi bisa dikatakan ini seni bela diri yang sempurna untuk kupelajari. 7 star Vagabond Fish, seni bela diri tingkat C, batasan pengguna mana atau Chaoski, memberikan kemampuan menggunakan tenaga dalam untuk memperkuat bagian tubuh atau meningkatkan kemampuan serang. Level 1 bintang 0%, memperkuat bagian tubuh 10%, memakai chaos 4% per detik, memberikan serangan dengan strength, kekuatan agility yang diperkuat 50% jika memakai Chaoski. Entah seni bela diri yang kuanggap pelajari ini apa, tapi ini benar-benar lumayan lah kelihatannya ini sebagai skill yang sama seperti seni di primordial cosmic. Aku juga mempelajari seni bela diri yang tinggi, tapi kalau aku mempelajari tanpa dasar maka tubuhku akan hancur berkeping-keping. Haruskah aku mempelajari dulu tentang Flowing Cloud Step, teknik pergerakan yang cepat? Baiklah kalau begitu, aku coba saja sekarang. Flowing Cloud Step sama seperti namanya, berjalan di atas awan dan ciung, seperti berteleportasi ke tempat yang dekat. Ini bukan teknik pergerakan untuk menyerang musuh, tapi ini cukup berguna. Terlihat penjelasan tentang Flowing Cloud Step, jenis bela diri tingkat B, batasan pengguna mana atau Chaoski, teknik pergerakan yang bermakna berjalan di atas awan, menstabilkan gerakan tubuh, membuatnya tidak melampaui celah. Tingkat 1 bintang, kecepatan pergerakan meningkat 50%, dapat memantulkan ki 20%, dampak ketika terkena serangan, menstabilkan postur tubuh, memakai Chaoski per detik adalah 2. Mari kita coba untuk latihan. Ini lumayan, kecepatan pergerakan meningkat 50% jika memakai 2 per Chaoski. Lumayan juga, bahkan ketika aku melakukan pergerakan sulit, postur tubuhku tidak kacau sama sekali.
Ya, ini lebih bagus dari kata lumayan. Chaos kini benar-benar lebih baik menggunakan direct magic power, bukan? Lalu Mincho pun melihat sebuah pohon. Baiklah, mari kita coba. Hiya, dar. Si Mincho pun memukul pohon seperti orang-orang binjai ya. Dan pohon itu pun langsung hancur berkeping-keping ya. Mungkin lebih tepatnya musnah ya daripada hancur berkeping-keping karena tidak terlihat sekali pecahannya di mana-mana. Hahaha. Jadi seni bela diri ini sudah ya, bela diri ini sudah kukuasai. Ini adalah seni bela diri yang kukuasai dulu. Mungkin tubuhku akan hancur duluan jika menggunakan dengan tangan kosong seperti ini. Aku harus meningkatkan kekuatan tubuhku. Lalu lisensi awakener terverifikasi. John Mincho. Silahkan masuk, Anda diizinkan masuk. Terlihat beberapa golem menyambut John Mincho. Selamat datang, terima kasih sudah mengunjungi aliansi antar bintang cabang Yongsan. Aku bisa membantumu selama kau memberitahu urusanmu. Aliansi antar bintang, ini adalah penjelasannya. Suatu dari 3 fraksi terbesar di multiverse, menjual item, menawarkan jasa antara tentara bayaran yang didiskriminasi atau antar dimensi atau ras. Pengaruh mereka benar-benar besar, bahkan bisa dikatakan tidak ada ras yang bisa menahan kekuatan mereka. Jadi, anting legendaris, sirah legendaris, organisasi yang tidak ingin dimusuhi oleh siapapun. Organisasi ini memiliki semuanya. Pedang kotor yang meraup keuntungan besar dari memanfaatkan posisi netral. Dasar aliansi bintang. Lalu Mincho pun berkata, aku ingin bertemu manajer cabang. Bukankah itu cukup untuk memanggil manajer cabang? Aku yang punya urusan dengannya. Lalu terlihat seseorang yang ngos-ngosan. Seseorang berlari. Bukankah itu manajer cabang? Martian, dia jarang keluar kecuali untuk urusan besar. Apa yang terjadi? Apa aku pelanggan dengan kode R? Kata si manajer cabang, maaf atas ketidaksopanan kami. Soalnya VIP jarang sekali mengunjungi cabang terpencil seperti ini. Kudengar kau ingin menggunakan penyimpanan. Baiklah, silahkan, aku akan mengantarmu. Dia tahu tentang aku akan menggunakan penyimpanan. Lalu terlihat si manajer cabang, Martin, ras dwarf, umur 311 tahun, kemampuan awakener Mr. Straight dengan kekuatan 103 trait. Monetary sense, dengan keberuntungan finansial alami, dapat menyadari produk dengan memberikan keuntungan besar dengan insting Anda. Mungkin penampilannya terlihat seperti orang tua yang sudah hidup lama, tapi dia adalah masih muda untuk ukurannya yang seorang dwarf, kata Mincho. Sudah menjabat manajer cabang termasuk penting, dia pasti sangat hebat. Apa dia sudah bertambah tua dengan mengenaskan semua dwarf terlihat di mataku. Lalu Mincho pun terlihat memasuki sebuah ruangan penyimpanan dimensi. Penyimpanan dimensi adalah terobosan teknologi yang diciptakan aliansi yang mengurangi waktu melakukan perdagangan. Karena teknologi tingkat yang biayanya mahal, kau diharuskan verifikasi dulu sebagai petinggi atau VIP. Baiklah, silahkan verifikasikan dirimu, kata si dwarf. Terdapat 24 VIP yang diketahui, tapi identitas mereka sangat dirahasiakan. Mincho pun menyentuhnya. Itu berarti mungkin mereka tidak mengetahui identitasku. Silahkan masukkan kode pola sihir, kode R. Lalu Mincho pun menyentuh gerbang itu dan tiba-tiba saja muncul diagram lingkaran lagi. Mincho pun mencoba memasukkan mananya. Si dwarf itu yang terkejut, dia benar-benar memiliki kode R. Kupikir itu akan menjadi sebuah lelucon saja, tapi pintunya terbuka. Pola sihir terkonfirmasi, VIP terverifikasi. Pintunya terbuka, Anda mengakses penyimpanan dimensi. Mincho pun yang terkagum-kagum penyimpanan dimensi ya. Berikan itu padaku. Andai saja aku tahu aku akan bereinkarnasi, aku akan menyimpan lebih banyak barang di sini. Aku harus bersyukur karena setidaknya aku menyimpan semuanya di sini. Soalnya aku tidak bisa membawanya ke bumi. Item yang disimpan adalah berhasil dipindahkan ke bumi. Sekilas mungkin ini tidak berbeda dari batu biasa, tapi ini adalah sekarang bangkitlah. Batu itu berubah dari batu menjadi energi hitam yang sangat gelap. Rupanya itu adalah Dark Star, batu bintang hitam. Tingkat common, jenis senjata, durability, senjata multifungsi yang diciptakan sebagai esensi bintang yang meredup ini dapat membuat ulang sebagai mitik dan legendari. Pengguna dapat merubah bentuknya sesuai keinginan Anda. Sesuai dugaan ini tersegel, Dark Star adalah artefak yang menjadi kuat atau lemah dengan mengikuti karma pengguna.
Karma pengguna ya. Jadi sekarang aku harus bagaimana? Lalu dia pun merubah Darkstar menjadi sebuah gelang. Kemampuan Darkstar adalah menjadi puluhan bentuk yang berbeda dari mulai kampak, pedang, pistol, sesuai yang dibayangkan oleh si pengguna. Ya, kurang lebih seperti itu. Aku kurang yakin, tapi siapa sangka kode VIP itu asli. Terdengar seseorang sedang bicara. Kode VIP itu asli. Ya, dia terlihat seperti manusia biasa. Apa yang terjadi dengannya? Aku sudah memeriksanya, konfirmasi kodenya dengan mataku sendiri. Tidak ada kesalahan. Menurutmu apa yang menandakan manusia dari bumi dimensi kelas bawah mempunyai kode VIP? Itu berarti makhluk kelas atas yang tidak bisa mengidentitaskannya terbongkar, bukan? Menyembunyikan kekuatannya dengan mendatangi bumi menggunakan klon, bukan? Aku bisa mencium aroma jackpot darinya, Master. Seseorang berkata seperti itu. Kau memintaku untuk mengawasi situasi dan menyelidikinya untuk sekarang, begitu? Ayolah, akan kupastikan informasi ini tidak bocor ke cabang yang lain. Baiklah, kupercayakan ini padamu, manajer. Bumi, dunia yang mendapatkan banyak perhatian dari ras kelas atas setelah kemunculan menara. Didapatkan setelah usaha yang keras. Aku akan mengandalkan pelanggan ini untuk sementara waktu untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam aliansi, kata si dwarf. Sementara itu, Mincul yang berada di suatu tempat. Katanya aku cukup menunggu di ruang tunggu di siang hari. Rupanya Mincul mengikuti ujian lisensi Hunter pendaftaran John Mincul nomor urut 511. Lalu tiba-tiba saja banyak reporter datang. Hei, harusnya di sini, di sebelah sana, itu dia. Mincul pun kaget. Apa-apaan ini? Apa? Bagaimana? Namun Mincul pun yang kepedean. Rupanya reporter itu bukan mengarah kepada Mincul. Reporter ini benar-benar sinting, hampir saja mereka menabrakku. Nona Shin Yumi benar-benar menjalani ujian lisensi Hunter hari ini. Ya, benar. Yu Sung-woo juga. Rupanya mereka adalah Shin Yumi dan Yu Sung-woo. Shin Yumi, bukankah dia putri duta besar Vanaheermere? Kudengar dia adalah manusia setengah elf. Aku mendengar rumor kalau dia bahkan bisa menggunakan sihir roh. Sementara itu, apa kau dengar tentang Yu Sung-ho? Dia langsung direkrut dari Good Hwarang setelah pengujian kemampuannya. Bukankah mereka sangat hebat? Lalu tiba-tiba saja, "Hai, pendaftaran Hunter ini dimulai. Ujian lisensi akan ke-55 akan dimulai dalam 10 menit lagi." Baiklah, untuk semuanya silahkan masuk ke tempat ujian. Tempat ini bukan medan alami, apa ini gate buatan, kata Mincul. Mincul pun yang mengikuti ujian masuk ke dalam gate buatan. Tema ujian lisensi Hunter ke-55 akan diumumkan sekarang. Temanya adalah bertahan hidup. Kalian harus lulus asalkan mengumpulkan 100 poin sebelum ujian berakhir. Ya, kurang lebih untuk detailnya silahkan lihat jam Anda. Ya, pendaftar John Mincul nomor 511.0. Intinya harus membunuh monster dan mendapatkan poin ya. Dan minimal poin yang harus didapatkan untuk lulus adalah 100, kurang lebih begitu ya dulur-dulurku. Masing-masing pendaftar akan mulai dengan jumlah shield energi yang sama dan itu akan berkurang setiap kali menerima serangan. Pendaftar akan kehabisan shield energi otomatis gagal dan dipindahkan langsung ke luar lokasi ujian. Ya, itu cukup cerdas, kata Mincul. Baiklah, memburu monster normal ya, sambil melihat peta. Ikut serta dalam raid boss yang ditandai dalam peta bagaimana? Atau aku mengalahkan kandidat yang lain bagaimana? Ini berarti lawan yang bisa dilawan ada di mana-mana. Bukan saatnya untuk mengkhawatirkan itu. Monster dan manusia, mereka semua adalah musuhku. Pada dasarnya, untuk mendapatkan poin, peserta harus bersaing karena jumlah monster yang terbatas. Seseorang akan dipastikan kekurangan poin. Jadi, karena sistem yang seperti ini, mereka terpaksa harus menyerang peserta lain. Mereka terang-terangan menyiapkan situasi yang membuat semuanya saling bertarung. Ini menarik, lumayan menarik. Meski ada orang yang menyarankan kerjasama, tapi aku lebih pede untuk ikut sendiri saja. Selain itu, yang kuincar adalah boss monster, bukan poinnya, tapi boss monsternya. Tidak ada ya untung dalam bertarung, padahal monoton sekali. Pertarungan itu paling menyenangkan. Lalu ting ting ting, suara hantaman baja. Apa sedang terjadi pertarungan, kata Mincul. Tapi aku benar-benar tidak bisa melewatkan pertarungan yang bagus. Mincul pun bergerak ke arah suara itu dan terlihat seekor puma raksasa. Kurasa aku mulai dulu dari satu yang ini. Darkstar tombak. Mincul pun mengubah gelangnya menjadi tombak atau Darkstarnya menjadi tombak. Hahaha. Chaos mengaliri seluruh tubuh Anda. Semua stat selain Chaos Power meningkat 40% menggunakan following cloud step. Syah. Mincul menerjang si puma itu dan slab.
mencoba menusuknya. Puma itu berteriak. Meski monster ini ilusi yang diciptakan untuk ujian, tapi luar biasa, terasa seperti sungguhan. Menerima serangan dengan tubuh seperti ini kurang baik. Mincu pun ceng. Darkstarnya atau tombaknya hancur. Tiba-tiba saja Mincu akan diserang oleh ekor gada milik si Puma. Rasanya sedikit sulit menggunakan senjata jarak dekat dengan gara-gara ekornya. Dar, sambil menghindar, Mincu berkata, "Kalau begitu, aku gunakan saja ini." Mincu mengeluarkan sesuatu lagi seperti kampak. Puma itu mencoba menyerang lagi dan Yue Clan Spear Art. Terlihat aura tombak. Rupanya itu adalah tombak yang menggunakan aura menerjang si Puma dan Demonic Spearmanship, seni bela diri tingkat B, batasan pengguna mana atau Chowski. Ilmu pedang demonik cuman berfokus pada dalam menghabisi nyawa targetnya. Teknik tombak yang dikhususkan untuk menghancurkan target secepat mungkin. Memakai Chaos sebanyak 8. Dar. Si monster Puma itu pun langsung kehilangan bagian atasnya dan musnah begitu saja. Kualitas dungeon ini lebih tinggi dari perkiraanku. Monster ini benar-benar lumayan sulit, kata Mincul. Aku menantikan monster raid bosnya. Yungnim, orang itu, dia membunuh monster name yang ingin kita bunuh. Terlihat beberapa orang datang mencuri sesuatu yang sudah kami incar. Kau benar-benar tidak sopan, tampaknya kau tidak kenal takut. Kau tidak kenal siapa kami. Kim Yong Jin, anak pertama. Kim Yong Chul, anak kedua. Sementara itu anak ketiga adalah Kim Yong So. Kami bertiga adalah bersaudara yang terkenal dengan Black Trinity. Mereka menantangku kan, intinya begitu, kata Mincul dalam hati sambil tidak peduli juga si Mincul. Eyes of Truth, akhirnya dia menggunakan Eyes of Truth-nya atau kekuatan untuk membaca strange lawan ya. Terlihat nama-nama mereka, Kim Yong Chul, ras manusia. Kekuatannya seperti ini, oke ya. Baca sendirilah ya. Lalu si Kim Yong Jin juga umur 20 tahun, kemampuan speed sword strike 54 ya, begitulah. Hyung Nim, apa bajingan ini tertawa? Kau belum memahami situasinya ya bangsat. Hei, entah kalian ini Black Trinity atau tiga bersaudara menggelikan atau apalah. Sudah, jangan banyak cincong, bacotlah kalian. Maju sini jika kalian ingin bertarung. Dasar bajingan, kata si Mincul. Matilah, serang mereka. Lalu ketiga orang itu pun menyerang. Dua orang maju terlebih dahulu. Lalu Darkstar pun berubah menjadi pisau. Teng, seseorang ditebas mendekat sendiri ke arah kami. Dasar bodoh. Menggunakan teknik Burning Flower Dagger, the beauty of nature. Mereka salah pilih lawan, kata Ming Chua. Sah. Orang itu ditebas beberapa kali oleh Ming Chua. Menjauh dariku. Sementara itu si kakak pertama akan sulit untuknya menggunakan sihir ketika berderak dengan sedekat itu, bukan? Lalu dia pun menggunakan sihirnya. Rasakan ini. Namun Ming Chua berhasil menghindarinya. Kau sudah tamat, kata si kakak pertama. Dia pun menggunakan Firebomb. Apa ini, kata Ming Chua, benar-benar lemah. Lalu Ming Chua pun menggunakan Chowski-nya. Teknik Five Tiger Slashing. Jenis bela diri tingkat A, batasan pengguna adalah power atau Chowski, lambang seni bela diri dari keluarga Habuk Peng yang terkenal karena sifat militer dan menggunakan teknik pedang mereka dalam pertarungan. Lalu si ketiga bersaudara itu pun kaget yang fireball-nya telah dihancurkan oleh Ming Chul. Apa-apaan orang itu? Ya, rasakan ini. Ming Chul melompat ke atas dan tiba-tiba saja ada di belakang. Apa yang ingin kau lakukan? Maaf kawan, tapi ini adalah akhirmu. Sambil dengan muka tersenyum, Ming Chul menebasnya. Rasakan ini, tidak mungkin. Anda mengalahkan peserta ke-450 Kim Yong Chul. Anda mendapatkan 25 poin peserta dari Kim Yong Chul. Lalu mengalahkan yang lain mendapatkan 13 poin. Poin yang dikumpulkan 45. Wah, orang itu punya banyak poin, kata Ming Chul. Saudaraku tertua dikalahkan oleh orang itu dan senjatanya. Sudah pasti senjatanya dialiri aura. Ini sangat berbahaya. Dilihat dari kemampuan mereka, mungkin mereka tidak menyimpan poin satu orang pun. Baiklah, kita harus menyelesaikan urusannya setelah kita mulai, bukan? Sambil dengan wajah psikopatnya Kim Yong Chul pun mendekat. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Sementara itu di ruang siaran guild, lihat salah satu dari Black Trinity tereliminasi. Mereka semua dirawat dengan baik oleh guild nomor 2 di negara ini, bukan? Siapa yang mengalahkan dia? Tampaknya sungguh melakukan sesuatu.
terlihat sama seperti yang dikatakan Guildmaster. Tampaknya Guildmaster ini akan menyenangkan ujian ini. Hahaha. Namun yang terlihat, sil energi peserta Kim Yong Jin mulai hilang. Sungwon ini memang luar biasa, kebanggaan Guild Hwarang. Namun dia pun mulai sadar, dia bukan Sungwon. Siapa orang itu? Dia bukan Sungwon. Dan sang, dia mulai menebas beberapa orang. Sang, celak, begitulah. Poin yang dikumpulkan adalah 172. Aku mengelilingi area untuk monster boss untuk mencari yang terkuat dan peringkat 1. Ini memakan waktu ujian yang cukup lama. Tinggal beberapa menit lagi sudah tidak banyak waktu tersisa, kata Minchul. Karena ujian ini lebih penting, sebaiknya aku menyelesaikan saja dulu ini. Baiklah, mari kita temui bos monster. Cuma ada satu jalan yang menghubungkan bagian gunung batu lokasi monster boss. Jalannya sempit sampai cuma memuat 2 orang. Lalu terlihat ada golem. Jumlah yang tinggi untuk tenasi ditambahkan trait indomitable dan regeneration. The Blue Guardian kekuatan 100, agility 20, teknisi 80. Apa penguji memang mengharapkan peserta mengalahkan hal semacam ini? Selain itu, Indomitable Warrior B mengurangi semua damage bawah ambang yang ditentukan mengikuti defense user sampai D. Regenerasinya tingkat C loh. Bayangin aja, memangnya golem seperti ini bisa dikendalikan atau bisa dikalahkan? Karena aku tidak boleh memberikan waktu untuk dia beregenerasi. Baiklah, kalau begitu akan saja aku mulai serangannya, kata Minchul. Aku harus mengumpulkan damage dengan menyerang terlebih dahulu. Cengdar. Terlalu dangkal serangannya. Minchul pun yang terkaget-kaget melihat pukulan mengarah ke arahnya. Sesuatu ini benar-benar baik sekali, memberitahuku tentang pergerakanmu. Sayang sekali, sudah lama aku tidak mendapatkan situasi yang menyenangkan sejak 3 bersaudara menggelikan itu. Tapi ini membuatnya menjadi semakin menarik, kata Minchul. Aku menggunakan teknik 5 Tiger Slashing Blade sekali lagi. Darkstar tampaknya sangat besar, bukan? Minchul pun terus menyerang golem itu berturut-turut. Great Mountain X teknik seni bela diri tingkat B, batasan pengguna magic power Chowski, seni bela diri yang mengembangkan kekuatan luar biasa, memperkuat karakteristik kampak dalam menebas dan menghancurkan. Serangan efektif memberikan serangan balik. Rupanya itu mempan walaupun hanya sedikit. Kalau serangan 1 kurang, maka aku cukup menyerangnya ratusan kali kalau begitu. Lalu terlihat waktu pun sudah 24 menit 15, 23, 14. Terlihat seseorang. Pertarungan. Apa yang terjadi? Seseorang datang sebelum aku. Sudah ada orang yang lain sebelum aku ya. Kalau Shin Yumi menyerangku dengan sihir sekarang, mustahil untuk melawannya bersamaan dengan monster ini, kata Minchul sambil melihat Shin Yumi. Ayolah Shin Yumi, jangan menyerangku. Hei, maukah kau perlu kubantu? Dipikir aku sudah melewati kesusahan seperti apa saja supaya sampai sejauh ini, kata Minchul. Kontribusi kamu tidak terlihat bisa mengalahkannya sendirian loh. Kalau begitu apa aku bisa membantumu? Kalau bisa memainkan peran, aku bisa mengendalikan situasi sesuai keinginanku. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Minchul. 10 menit dari sekarang. Apa maksudmu? Yang pertama-tama tidak mungkin juga kau bisa mengalahkannya, kata si Yumi. Kenapa juga aku harus melakukan itu? Apa yang ku dapatkan jika aku bertaruh denganmu? Minchul pun berkata, akan kuberikan semua poinku. Bagaimana? Aku punya poin yang banyak loh. Lalu Minchul pun melihat, Yumi pun melihat, ya dia punya poin yang sangat banyak. Kalau begitu bagaimana kalau aku menang? Namun tiba-tiba saja, golem itu yang sudah beregenerasi tiba-tiba muncul di belakang Minchul. Sial, regenerasinya dimulai ketika aku bicara dengan si Yumi sialan itu. Dasar, baiklah, kalau aku menang, traktir aku makan. Bagaimana? Kau harus mentraktirku makan. Ya, berhenti bicara denganku, aku akan mulai sekarang. Hei, langsung turun ketika kau terlihat sudah akan kalah ya, kata si Yumi. Lakukan sesuka kamu, soalnya itu tidak akan terjadi. Aku tidak mungkin kalah, kata si Minchul. Tapi kenapa aku bicara begitu santai, Max? Ini pertemuan pertama kita. Lalu ya, menit pun detik pun berlalu begitu saja. Dan ujian berakhir. Tim medis kemari. Peserta nomor 370 membutuhkan pengobatan darurat. Minchul pun yang kelelahan. Sebelah sini, bawakan ke sini potion. Capek sekali, ini cukup sulit, kata Minchul. Ini benar-benar menyulitkanku. Chowskiku dan vitalitasku sudah habis.
Lalu di belakangnya ada Xiaomi. Dia pasti bersembunyi, ku yakin dia akan tereliminasi. Namun Xiaomi berkata, tidak bisa dipercaya. Orang itu dia bisa membaca semua gerakan guardiannya. Dia menebas dan menghindari guardiannya. Kalau aku bertarung melawannya, apa aku bisa menang, kata Xiaomi. Xiaomi sangat cepat dan kuat ketika aku melawannya. Tapi ya cuman itu. Posisi pertama dalam ujian lisensi Hunter ke-55 adalah peserta nomor 511, John Minchul. Congratulations John Minchul. Siapa itu John Minchul, kata peserta yang lain. Maksudmu sungguh cuma posisi ketiga, Yumi kedua, John Minchul ke-1. Aslinya siapa John Minchul itu, kata peserta yang lain. Aku tidak bisa menerima ini, kata si Sungguh terlihat yang sangat marah. Lalu dia pun tantrum begitu saja ketika para reporter dan wartawan menanyainya, hei Sungguh, tentang perjalananmu hari ini. Diam kalian, Sungguh. Lalu bodyguardnya pun berkata, wawancara tidak bisa dilakukan demi kestabilan peserta, oke? Nomor 511 dia orangnya, apa dia benar-benar posisi pertama, sambil tidak percaya. Lalu Minchul pun akan keluar dan disambut oleh orang-orang, dia di sini, dia di sini. Mana pintu yang lain? Hunter John Minchul, tolong wawancaranya, bagaimana Anda bisa melakukannya? Namun tunggu sebentar, aku memiliki syarat. Jika kalian ingin aku bergabung dengan Guild, maka sebelum aku bergabung dengan Guild, aku memiliki 5 juta. Apa maksudnya 5 juta? Aku akan bergabung dengan Guild yang memberiku uang muka sebesar 5 juta dolar. Bagaimana? Lalu orang-orang itu pun begitu kebingungan. Sayang sekali aku sendiri tidak berniat bergabung dengan Guild manapun. Dengan begini aku bisa pulang dengan tenang. Bye bye. Namun tiba-tiba saja uang muka itu aku akan membayarnya. Dar, Minchul pun seperti terkena ilusi. Tunggu, mereka serius? Siapa itu yang bicara seperti itu? Memangnya ada Guild yang mau menghabiskan 5 juta dolar untuk merekrut pemula, kata orang yang lain. Mana? Sebelah sini Hunter John Minchul, sebelah sini terlihat sosok pendek berjenggot, berkumis dan rambut gondrong dan pipi cabi. Itu adalah si Dwarf, si manajer ya, si manajer cabang aliansi antar galaksi. Lalu mereka pun pergi ke sebuah ruangan. Apa yang kau rencanakan, kata Minchul. Asal kau tahu, aku tidak berniat bergabung dengan Guild manapun. Kau tahu alasanku mengapa 5 juta itu diberikan? Aku tahu. Aku cuma memberikan kenyamanan pada pelanggan kami. Apa maksudmu? Aku ingin mendaftarkanmu sebagai tentara bayaran bebas aliansi antar bintang. Secara kontrak kau akan berafiliasi dengan kami, tapi kau juga setara dengan kami. Tentara bayarannya tidak akan diberi kekangan apapun. Selain itu kami akan mengamankan gate, memberikan tim pendukung khusus, memberikan keuntungan pajak padamu, belikan apapun yang kau dapatkan dari di dalam dungeon dan harga tinggi. Ya, sebagai gantinya keuntungannya terlalu menguntungkan bagiku. Ini terdengar mencurigakan, rasanya seperti buang-buang waktu. Tunggu Hunter John Minchul, yang kamu inginkan adalah kepercayaanmu. Kepercayaanku? Begitu ya, rupanya kalian sadar dengan kekuatanku. Dia pasti berpikir ada raksasa di balai kode VIP ku, kata Minchul dalam hatinya. Sungguh disayangkan, aku sudah menunjukkan semua yang kupunya. Kalau itu tujuannya dia memanjakanku gratisan, tidak ada alasan untuk menolak itu, kata Minchul. Baiklah kalau begitu, akan ku tanda tangani semuanya. Baiklah, mana yang harus ku tanda tangani? Ya, akhirnya Minchul pun menandatangani kontraknya. Sementara si manajer berkata, kontrak tentara bayaran bebas. Apa tidak masalah, ketua? Ku minta kembali kau untuk menemaninya. Sudah, jangan banyak bicara, temani saja dia. Baiklah, tentara bayaran bebas aliansi itu cukup kuat untuk menandingi bangsawan Pandominium, bukan? Lalu si ketua pun meminta izin pada bosnya. Baiklah, aku akan menyetujui kontrak tentara bebas itu. Hah, begitu saja? Aslinya bos? Si Dwarf itu pun langsung berkata, bukan apa-apa. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa pimpinan, terima kasih pimpinan. Apa-apaan barusan itu? Itu disetujui begitu saja. Namun si bos yang berkata, reaksinya langsung berubah ketika melihat video pertarungannya. Pergerakan yang sempurna, tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia. Satu dari 12 pimpinan aliansi antar bintang, Dragonkin. Kita panggil saja dia si bos ini si Nok ya, begitu saja. Sepertinya aku melihat ini sebelumnya, tapi itu tidak mungkin. Dia sudah mati, kata si Nok. Sementara itu Minchul yang sudah kembali ke rumahnya, dia tidur dengan pulas. Terlihat jam berapa sekarang, kenapa alarmku mati, kenapa ponselku juga mati. Minchul pun langsung mengecas ponselnya dan tiba-tiba saja, Assalamualaikum.
Hunter John muncul. Namaku LD, aku dari aliansi antar bintang. Terlihat seseorang masuk ke rumah, datang ke rumah Mincul. Ada urusan apa orang penting datang ke sini, kata Mincul. Seharusnya kau mengabariku terlebih dahulu, bukan? Ayolah, bukankah dia adalah sekretariat cebol itu, kata Mincul. Kupikir akan lebih baik berbicara denganku langsung, bukan? Maaf, aku tidak bisa memeriksanya sendiri. Kau lihat, aku mengerti dari melihat dari kondisi ponselmu sekarang. Aku tidak menyalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa membaca ponselku. Terus-terusan berdering. Apa maksudmu? Dan 306 panggilan tidak terjawab, dulur. Ada 560 pesan baru. Begitu banyak ponsel. Begitu banyak pesan yang ku dapat. Tempat ini terlalu sempit untuk seorang VIP sepertimu. Ayolah, di mana matamu? Sempit di mananya? Ini lebih dari sempit, kau tahu. Aku tahu kau sudah memeriksa latar belakangku, jadi sebutkan saja untuk apa kau datang kemari. Tidak, pelanggan yang terhormat, kami belum melakukan apapun pada Anda. Mungkin tindakan itu membuat Anda kurang senang. Sambil membereskan kamarnya, Mincul pun berkata, ayolah, kau menunjukkan lisensi awak kenalmu ketika memasuki gedung aliansi. Kau tahu, jadi kami menebak kalau kau akan segera menjalani ujian. Ya lumayan, tebakan lumayan benar, kata Mincul. Kalau begitu, aku akan langsung pada intinya, kata si manajer. Apa itu? Ponsel kerja, kartu dengan biaya kontrakmu, dan buku tabungan. Buku tabungan, biaya kontrak memangnya berapa yang ku minta ya? Aku lupa lagi, kata si Mincul tiba-tiba saja. 4,7 juta dolar. Apa ini? Kami tidak bisa menggenapkannya menjadi 5 juta karena pajak. Kalian benar-benar memberikan semua ini, kata Mincul. Tentu, tidak kusangka kau akan terkejut sebegitunya. Ya, seperti katamu, aku memang hidup sederhana. Bahkan bisa dibilang aku ini miskin. Itu gara-gara kesanggupanku dalam keuangan, bukan? Ini adalah alasan lain kedatanganku pagi-pagi seperti ini. Selain untuk memberikan itu, aku datang untuk membentukkan tim pendukung untukmu. Aku cuma membutuhkan tim pendukung untuk mengumpulkan bangkai. Bagaimana dengan hunter yang dengan damage yang dealer atau support? Kau tidak membutuhkan itu? Tunggu, kapan aku bisa melakukan raid, kata Mincul sebelumnya. Segera setelah timmu terbentuk, kami sudah mengamankan gate untukmu. Jadi, ini akan memakan sedikit waktu, kata Mincul. Baiklah, kalau begitu. Ya, ini tidak akan lama, kata si manajer. Soalnya, aku bisa diandalkan loh. 3 jam kemudian, di suatu tempat yang cerah, muncul sebuah gate. Amsa Dong Gate, tingkat D, medan pertempuran temperate forest, ukurannya 2,2-3 km. Jenis monster yang di sana adalah Goblin D, Tornado D, Wisdom Money D, Creature Eater D. Ya, perkiraan breaknya 36 jam 58 menit lagi. Sudah aku bilang, aku bisa diandalkan, bukan? Ya, pantas kau bisa percaya diri begitu saja. Kau bisa mendapatkan gate tingkat D begitu dengan mudah. Lalu terdengar seseorang muncul. Diakah pemula yang menimbulkan kehebohan selama ujian lisensi terakhir? Tuan Mincul, silakan perkenalkan. Ini adalah mereka, tim pendukung yang akan membantumu. Namaku adalah Jeng Yeon-hyun. Aku ketua tim pendukung, senang bisa berkenalan denganmu. Ya, namaku adalah Mincul, senang berkenalan denganmu. Cuman aku yang akan berburu di gate dalam ini, oke? Kalian cuma harus mengumpulkan bangkai. Ketika aku sudah selesai, kalian akan mengumpulkan sumber daya. Sementara itu, si ketua berkata, aku datang karena permintaan kepala dari divisi elit, tapi orang besar mana yang mengumpulkan kita semua di sini? John Mincul, kurasa itu namanya, tapi aku belum pernah mendengarnya, kata si ketua. Ayolah ketua, dia orang yang mendapatkan posisi pertama dalam ujian lisensi terakhir. Kau mengetahui hal yang tidak aku ketahui, bagaimana mungkin? Hahaha, itu ujian yang kemarin kau tidak mengetahuinya ketua. Dasar ketua, kau benar-benar bodoh. Dasar bodoh, kau mau mati ha? Aku yakin dia akan memanggil tim lain setelah berburu sebentar, palingan begitu. Namun setelah di dalam gate, si ketua benar-benar terkejut. Dia membunuh monster Tornado dalam satu serangan. Tingkat D yang paling liar dan kuat dalam satu serangan loh. Anda mendapatkan 7,5% EXP. Hei kalian, kata Mincul. Ayolah, jangan cuma bengong. Mari kita mulai semuanya. Kita akan mulai sibuk. Pastikan kalian tetap untuk kuat, oke? Sambil tersenyum, Mincul pun berusaha seperti itu. Anda mendapatkan 3,3% EXP. Sambil membunuh Goblin, EXP meningkat begitu saja. Tanpa terasa, Mincul pun telah membunuh beberapa kawanan Goblin yang ada di sana. Baiklah, kita akan beristirahat sebentar di sini semuanya. Silahkan makan bekal kalian. Kapan kita punya waktu istirahat? Apa kau tidak bisa lihat? Banyak sekali harus yang diambil.
Aku sekarat, apa akhirnya kita bisa istirahat, kata yang lain. Hunter Minchul, tidak bercanda bukan ketua? Ayolah, jangan mengendur. Sementara itu, Minchul mengecek status window-nya. John Minchul, level 2, 0,5% ras manusia, kelas tidak ada, stat adalah strength 21, agility 20, endurance SFX EXP 7, chaos power 49, dan chaos energi masih tetap 637. Sisa poin, tiap kali player naik level mereka mendapatkan 5 status ya. Rupanya aku naik level dari 1 ke 2 begitu saja tanpa ku ketahui, kata Minchul. Stat yang kutingkatkan dasar sudah kuputuskan, aku akan menaruh semuanya dalam sumber daya strength dan chaos power. Kelihatannya menjadiku lebih kuat akan membutuhkan waktu sedikit lama untukku. Lalu Minchul pun menghadapi Wisdom Monkey sambil melemparkan bola energi atau bola api. Sang. Begitu saja ya, EXP didapatkan dengan mudah. Anda mendapatkan 6, 4,5, lalu 6,1 EXP. Si ketua hanya bisa terkejut. Apa-apaan pembatayan ini, kata si ketua. Wow, iblis gila yang bertarung. Apa-apaan ini, sulit dipercaya itu adalah skill dari hunter baru atau pemula. Aku menunggu untuk melihat seberapa jauh dia akan terbang. Level 2 sampai ke level 5, chaos power 54 ke 69, chaos energi meningkat dari 637 ke 8997. Apa, hanya tersisa bos monster, kata Minchul. Ketua tim, aku akan segera mencoba raid monster bosnya, apa tidak masalah? Tentu, sesuai dengan yang kau katakan, kita akan lakukan dengan rencanamu, kata si bos atau si ketua. Ada apa? Kelihatannya kau sedikit ragu, ketua. Ya, aku rasa kau tidak tahu dengan yang lain, baik pemula atau tidak. Biasanya orang akan menuju bos monster setelah menjelajahi 2 atau 3 hari dalam gate. Kenapa? Ya, itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, bukan? Kenapa mereka membuang waktu terhadap kekhawatiran seperti itu, kata Minchul dalam hati. Untuk raid sebuah gate, sebuah orang harus menghancurkannya, dan untuk aku harus menyelesaikannya. Lalu Minchul pun melihat, astaga, jadi dia adalah monster bosnya. Terlihat monyet yang sedang santai di dalam singgasananya. Monyet itu hanya santai begitu saja. Hunter Minchul, E.T. Monkey adalah musuh yang luar biasa. Hati-hati loh jika kau tidak menanganinya dengan hati-hati. Namun Minchul berkata, kau tidak perlu khawatir, ketua. Aku akan langsung mulai saja. Minchul pun langsung melesat. Cah. Aku cuma tidak perlu memberinya waktu untuk menggunakan sihir, bukan? Ugi. Namun tiba-tiba saja muncul hal yang aneh dari atas. Anda telah masuk ke dalam jangkauan Turn of Paralyze. Semacam buff kutukan kelumpuhan meresap ke dalam tubuh Anda. Agility berkurang 3. Merepotkan sekali, kata Minchul. Minchul pun melemparkan pedangnya. Flower Dagger teknik. Ceng. Pertahanan si bos monster itu pun terbelah begitu saja. Sah. Wugi. Si bos monster itu pun hanya berkata Wugi. Lalu bos monster itu pun marah. Wugi. Dengan penguatan astral, kenapa lebih kuat dibandingkan monster biasa? Ketua tim, bukankah ini sesuatu yang tidak bisa hadapi dengan solo? Ayolah, apa yang mereka bicarakan, kata Minchul. Aku harus menggunakan sekarang teknik 5 Tiger Splitting Blade. Sah. Padahal yang selemah ini, tapi dia menjadi bos monster, kata Minchul. Namun semuanya pun terkaget. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi, ketua? Aku tidak mengerti. Akhirnya semuanya selesai. Minchul pun keluar dari gate, disambut oleh si manajer. Hunter Minchul, kerja bagus, silahkan, ini adalah handuk dan air Anda. Kau menunggu sepanjang waktu ini, kata Minchul. Tentu saja aku ingin segera pergi ke gate selanjutnya. Gate selanjutnya ya, kapan raid berikutnya? 3 hari lagi, kata si manajer. Syukurlah, bukan besok. Aku ada jadwal besok. Baguslah kalau begitu, apa kau tidak masalah? Orang yang biasanya memberi jarak 3-4 hari di antaranya, raid bukannya melelahkan, kata si manajer. Itu tidak masalah, kata Minchul. Baiklah, bisa kau memperkenalkanku pada ahli pembuat perlengkapan? Ya, setidaknya aku harus memakai armor. Aku tidak bisa pakai kemeja begini saja. Memangnya aku akan melamar kerja apa? Ya, aku akan usahakan, tidak akan butuh waktu lama, kata si manajer. Lalu si Minchul pun kembali ke asosiasi. John Minchul, terima kasih, silahkan datang kapanpun kau kembali.
Sialan, aku menghabiskan 400 juta won begitu saja ke perlengkapan. 400 juta menghilang begitu saja, kata Minchul. Aku harus berlatih. Begitu aku pulang. Namun sesuatu terjadi. Seng, apa ini? Sesuatu terjadi, kecelakaan kah? Tidak, apa itu? Minchul pun melihat keluar. Gate, itu sebuah gate, kata warga yang di sana. Sebuah gate baru muncul. Tampaknya sebuah gate tiba-tiba muncul di tengah kota Seoul. Ya, itu adalah sebuah gate.